Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Buleleng, Bali. 31 Desember 2024 ditemukannya seorang perempuan berlumuran darah. Perempuan itu ditemukan di Hotel Puchong, Malaysia. Informasi ini seketika langsung menyebar dari grup WhatsApp TKW Malaysia. Tidak ada yang tahu pasti apa yang telah terjadi pada perempuan tersebut. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai selesai ya. Suwinten, pria asal Buleleng, Bali. Pada tahun 2013, Suwinten bertemu dengan seorang perempuan bernama Nurhayati di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tak lama setelah pertemuan itu, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Nurhayati ini merupakan seorang janda yang sudah memiliki 5 orang anak dari suami pertamanya. Kemudian beberapa tahun setelah menikah dengan Suwinten, ia dikaruniai 3 orang anak. Suwinten dan Nurhayati tinggal di Desa Gitkit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Dalam kesehariannya, Suwinten berprofesi sebagai security, sedangkan Nurhayati bekerja sebagai tukang pembuat kue. Terkadang ia juga bekerja serabutan. Pada tanggal 3 Juli 2023, Nurhayati memutuskan merantau ke Malaysia melalui sebuah agensi di Tulungagung, Jawa Timur. Sebelum keberangkatan itu, Suwinten sempat melarang Nurhayati untuk pergi merantau ke negeri seberang, karena pada saat itu Nurhayati kerap sakit-sakitan. Namun meskipun Suwinten sudah melarang, Nurhayati masih tetap nekat menjadi TKW demi memperbaiki ekonomi keluarganya. Semua itu ia lakukan untuk membahagiakan 8 orang anaknya. Ia nekat bekerja sebagai TKW di negeri jiran. Tidak hanya itu yang membuat Nurhayati mantap bekerja, yakni mengingat kebutuhan rumah tangganya yang kian hari semakin banyak. Nurhayati akhirnya memutuskan untuk bekerja di luar negeri menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Setelah berhasil merayu sang suami, akhirnya Nurhayati langsung terbang menjalani pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK yang ada di Tulungagung, Jawa Timur. Hingga 1,5 tahun berlalu, Nurhayati mulai bekerja ke negeri jiran meninggalkan suami dan 8 anaknya. Keberangkatan itu merupakan keberangkatan pertama Nurhayati sebagai PMI. Nurhayati ingin mencapai cita-citanya, dan ketika nanti semua sudah berhasil, Nurhayati akan kembali lagi ke Indonesia. Beberapa bulan bekerja, tiba-tiba awal tahun 2024 Nurhayati mendadak tidak bisa dihubungi. Nurhayati terakhir memberi kabar kepada keluarga bahwa dirinya kabur dari majikan pertamanya. Suami Nurhayati beberapa kali berusaha menghubungi Nurhayati namun gagal. Hingga pada akhirnya 31 Desember 2024 beredarlah sebuah video menyebar informasi dari grup WhatsApp TKW Malaysia. Dalam video WhatsApp tersebut memperlihatkan bahwa Nurhayati meninggal dunia di kamar hotel dalam kondisi berlumuran darah, dan lokasi hotel itu berada di wilayah Puchong, Malaysia. Video itu viral hingga sampai di tangan kepolisian Malaysia. Polisi langsung segera mencari kebenaran informasi tersebut. Setelah polisi berhasil mengungkap bahwa perempuan itu adalah Nurhayati, polisi Malaysia langsung menghubungi pihak keluarga Nurhayati dan mereka menunjukkan foto serta video tersebut. Polisi setempat menduga bahwa Nurhayati meninggal dunia karena dibunuh, mengingat di kamar hotel itu Nurhayati ditutupi selimut dan berlumuran darah. Singkat cerita, banyak sekali orang yang bersimpati atas kejadian yang menimpa Nurhayati. Ada seseorang yang meminta izin kepada keluarga Nurhayati untuk membuka donasi pemulangan jenazah. Setelah diizinkan, selanjutnya mereka memposting di Facebook. Hingga saat itu terkumpullah dana sebesar 7 juta rupiah yang akan nantinya diserahkan pada keluarga Nurhayati. Di sisi lain, terkait pemulangan jenazah Nurhayati,
Nurhayati, Suwinten sang suami berterima kasih kepada para relawan yang telah membantu, sebab ia sendiri juga tidak tahu harus bagaimana dan lapor kemana pasca menerima kabar duka tersebut. Suwinten berharap istrinya agar dapat pulang lebih cepat agar anak-anaknya bisa melihat sang ibu untuk yang terakhir kalinya dan bisa dikebumikan dengan layak sesuai agamanya, karena Suwinten mengaku di keluarganya ada 2 agama. Anak-anak yang berasal dari suami pertama Nurhayati sebagian besar menganut agama Islam, sedangkan anak-anak yang masih kecil beragama Hindu. Suwinten mengatakan saat tiba di Bali, jenazah sang istri sudah dimandikan, disolatkan dan dikafani. Di rumah duka, warga keluarga tampak menunggu kedatangan jenazah Nurhayati. Tampak pula perwakilan Balai PMI dan juga Kepala Disnaker Buleleng. Hingga jam 16.45 waktu Indonesia Tengah, jenazah Nurhayati tiba di rumah duka dan langsung diterima oleh pihak keluarga. Isak tangis anak-anak Nurhayati sontak pecah. Tak kuasa menahan kesedihan melihat sang ibu pulang ke Indonesia dalam kondisi tak bernyawa. Tampak pula mereka memejamkan mata seraya berdoa untuk arwah ibundanya. Sedangkan Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu Indra Hadiawan mengungkap pemulangan jenazah Nurhayati ke Indonesia merupakan sinergi antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan pemerintah daerah, pemerintah desa dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini merupakan sebuah komitmen dari pemerintah untuk hadir memfasilitasi pemulangan jenazah itu. Salah satu sporting dalam pemulangan ini adalah Paguyuban Jember yang ada di Malaysia dan juga teman-teman relawan. Mengenai langkah selanjutnya, ada hak-hak yang perlu diantisipasi bersama, salah satunya jaminan sosial. Oleh sebab itu, pihaknya bersama Kepala Disnaker Buleleng dan Kadus Banjar Dinas Gitgit segera melakukan koordinasi mengenai proses klaim jaminan kematian Nurhayati. Mereka berharap semoga itu bisa menjadi bantuan untuk keluarga pada proses upacara berikutnya. Menurut Indra, Nurhayati bekerja di Malaysia menggunakan skema penempatan bisnis to bisnis B2B, alias ada perusahaan yang menempatkan. Sayangnya ketika bekerja di Malaysia, Nurhayati diduga menjadi korban tindak pidana. Pihaknya sudah mencoba konfirmasi ke perwakilan P2MI di Malaysia dan saat ini kasusnya dalam proses penyelidikan pihak kepolisian setempat. Hal senada diungkapkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Indra Hermono. Diakui pihaknya sudah mendengar kabar meninggalnya Nurhayati yang diduga menjadi korban pembunuhan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, polisi setempat telah menangkap dan menahan 2 pria berkebangsaan Bangladesh terkait kasus ini. Peristiwa pembunuhan ini dilatar belakangi motif cemburu. Itulah kasus yang terjadi baru-baru ini yang menimpa TKW asal Buleleng, Bali. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.